Halo semuanya, selamat datang di Sejarah Retorika di Indonesia. Sebelum itu, mari kita kenalan. Tak kenal maka tak sayang. Kami dari kelompok 2 terdiri dari Regina Angelika Maharani dan Priska Arini Damayanti. Itu tahukah kalian tentang pengertian sejarah retorika secara umum? Secara umum, definisi retorika berasal dari kata Latin retorika yang berarti ilmu bicara. Menurut kalian tahun Brooks and Robert Bowen, Warren retorika adalah tahun Art of Using Language Effectively atau seni penggunaan bahasa secara efektif. Pengertian retorika juga dikenal sebagai sebuah seni berbicara di depan umum. Dalam hal ini menyangkut keindahan berbicara dalam menyusun kata, mengolah kata, agar enak didengar oleh audiens. Periode retorika. Pertama, retorika Yunani. Kedua, retorika Aristoteles. Ketiga, retorika modern. Keempat, retorika abad 20. Retorika Yunani. Kaum sinopsis Yunani mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik, dengan penekanan terutama pada kemampuan berpidato. Pada waktu itu, retorika memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk mencapai kebenaran atau kemenangan bagi satu pihak, untuk meraih kekuasaan sebagai alat persuasi yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Retorika Aristoteles. Aristoteles terkenal dengan karyanya yang berjudul Retorika. Tulisan-tulisan di dalam buku ini sampai sekarang menjadi acuan dan rujukan secara teoritis maupun untuk teknis berpidato. Karya ini ditulis secara sistematis berdasarkan pada logika formal, yaitu dasar yang tepat bagi pidato yang jujur dan efektif dalam dewan legislatif maupun di pengadilan. Retorika modern. Retorika modern ditandai dengan munculnya Renaissance atau abad pencerahan sekitar tahun 1200-an. Gerakan budaya Renaissance mencang pengembangan inovasi di bidang kesusastraan, Latin ataupun bahasa sehari-hari. Terdapat 3 aliran pada periode retorika modern sebagai berikut. Aliran epistemologi membahas teori pengetahuan, asal-usul, sifat, metode, dan batas pengetahuan manusia. Roder Bacon yang menekankan penggunaan rasio dan imajinasi dalam retorik. 2. Aliran Belles Lettres mengutamakan keindahan segi-segi esentis pesan. Blair yang menghubungkan antara retorika, sastra, dan kritik sehingga memunculkan cita rasa apapun yang indah. Ketiga, aliran elokusionis menekankan teknik penyampaian. Pidato. Gilbert Austin sebagai tokoh yang memberi petunjuk praktis mengenai penyampaian pidato. Mari kita lanjut pada retorika abad ke-20. Pada abad ke-20, retorika mengambil manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya ilmu perilaku seperti psikologi dan sosiologi. Setelah kita mempelajari sejarah retorika umum dan sejarah retorika pada abad ke-20, mari kita ke topik utama, yaitu sejarah retorika di Indonesia. Keragaman suku dan budaya Indonesia menjadi awal mula dimulainya retorika di Indonesia. Warisan budaya seperti ucapan saat meminang, pernikahan, kelahiran, dan kematian. Sejarah terbentuknya negara Indonesia pun tidak terlepas dari ilmu retorika, teman-teman. Di balik dari sejarah retorika di Indonesia, pasti ada tokoh-tokoh retorika di Indonesia. Sejak abad ke-16, pada masa penjajahan Belanda, Indonesia sudah mempunyai beberapa tokoh-tokoh yang menjadi utusan pada pemusyawaratan untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama mengenai retorika. Siapa sajakah tokoh-tokoh tersebut? Yang pertama ada Haji Agus Salim dari Sumatera Barat. Tokoh tersebut adalah seorang tokoh yang serba bisa, penerjemah, ahli syair, sastrawan, diplomat, filsuf, dan ulamaha. Agus Salim menunjukkan kecintaannya terhadap bahasa Indonesia di sidang Dewan Rakyat sehingga menggegerkan Belanda.
Yang kedua ada Insinyur Soekarno. Tokoh Insinyur Soekarno adalah ahli dalam berpidato yang dikenal di seluruh dunia, memiliki kemampuan berpidato yang luar biasa. Yang ketiga yaitu Buya Hamka. Buya Hamka adalah tokoh atau ahli retorika di Indonesia, seorang ulama, aktivis politik, dan seorang penulis terkenal. Bahkan, beliau memiliki kemampuan otodidak menulis, tetapi juga di berbagai ilmu filsafat, sastra, sejarah, sosial, dan politik, serta mahir berbahasa Arab, untuk mengasah kemampuan berpidato. Yang keempat, ada Bung Tomo. Tokoh Bung Tomo sangat terkenal dengan ketajaman kata-katanya. Pada tahun 1970, beliau berbeda pendapat dengan pemerintahan Orde Baru. Beliau berbicara keras terhadap pemerintahan Soeharto. Akhirnya, beliau ditahan karena kritikannya yang pedas itu. Tahukah kamu, pada era saat ini terdapat tokoh-tokoh retorika yang sangat terkenal dan berperan penting. Setelah mempelajari sejarah retorika dan tokoh-tokoh retorika, marilah kita mengenal tokoh-tokoh retorika pada zaman ini, yaitu zaman now. Pertama, Najwa Shihab. Salah satu presenter yang menyuarakan aspirasi rakyat lewat acara televisi yang berjudul Mata Najwa. Acara ini berbentuk talk show yang dibawakan oleh seorang presenter sekaligus wartawan cantik bernama Najwa Shihab. Kebanyakan narasumber yang datang di acara ini merupakan para orang-orang ternama seperti presiden, menteri, gubernur, bupati atau wali kota, anggota DPR, MPR, dan para elit politik lainnya. Selain itu, Najwa Shihab juga terkenal dengan salah satu presenter yang menyuarakan suara rakyat lewat opini-opininya. Kedua ada Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sendiri dikenal sebagai artis yang merintis karir dari nol. Namun jeripayahnya itu tidak sia-sia, karena akhirnya Raffi Ahmad kini semakin naik daun dan mendapat cap sebagai artis terkaya dan host termahal karena ilmu retorika yang dimilikinya. Raffi Ahmad juga mendapatkan penghargaan sebagai presenter terbaik pada tahun 2020 dan 2019. Terima kasih kepada Pak Danang yang telah memberikan tugas proyek ini kepada kami sehingga menambah pengetahuan kami mengenai retorika. Kami kelompok 9 mohon juga kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Kurangnya kami minta maaf.